Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sakel, ketemu lagi nih sama Mama. Nah, kali ini Mama mau cerita tentang apa lagi ya? Oke, ini masih di bulan Syawal. Sudah selesai ya bulan Syawalnya, tapi baru awal bulan baru. Sebulan yang lalu masih hari raya Idul Fitri, Lebaran, pasti banyak makan makanan yang mungkin banyak mengandung kolesterol dan lain sebagainya, bisa meningkatkan gula darah ataupun meningkatkan tekanan darah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang diabetes mellitus atau kencing manisnya karena gula darah yang tinggi. Kali ini Mama mau bahas tentang tekanan darah tingginya ya, karena di bulan Mei ini juga ada hari hipertensi atau tekanan darah tinggi sedunia. Kenapa sih gitu ya saya akan membahas hipertensi selain karena ada hari hipertensi sedunia di bulan Mei ini? Ternyata 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi loh. Di mana di Indonesia ini 25,8% penduduknya mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana hanya 1/3 saja yang ketahuan atau terdiagnosis, sedangkan 2/3-nya tidak terdiagnosis atau tidak ketahuan, pastinya tidak tidak dilakukan pengobatan. Artinya hanya sekitar 0,7% yang diobati ya secara benar, secara tepat. Nah, kita bahas yang pertama pastinya tentang apa itu hipertensi ya. Jadi, hipertensi atau mudahnya adalah tekanan darah tinggi. Jadi, pengertiannya pun pastinya adalah tekanan darah yang meningkat atau melebihi nilai normalnya. Lalu nilai normalnya berapa ya? Oke, kita perlu tahu dulu tentang pengukuran tekanan darah ya. Untuk hasil pengukuran tekanan darah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tekanan darah sistol atau atasnya ya, yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah hasil atasnya disebut dengan sistol. Kemudian hasil pengukuran tekanan darah bagian bawahnya atau yang disebut dengan diastol. Untuk nilai normalnya, untuk yang sistol adalah kurang dari atau sama dengan 120. Sedangkan untuk diastolnya, nilai normalnya adalah kurang dari atau sama dengan 80 mm air raksa. Nah, untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ini itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang itu disebut dengan prahipertensi atau istilahnya lampu kuningnya ya. Lampu kuningnya hipertensi. Jadi menjelang hipertensi atau menjadi tekanan darah tinggi jika tidak dimodifikasi atau tidak dirubah ya oleh kita gitu. Kemudian yang kedua ada juga yaitu hipertensi stage 1 dan ada juga yang hipertensi stage atau derajat 2. Untuk prahipertensi adalah apabila hasil pengukuran tekanan darah sistolnya yaitu antara 121 sampai dengan 139 atau tekanan darah diastolnya adalah 81 sampai dengan 89. Sedangkan untuk hipertensi stage atau tingkat 1 adalah apabila tekanan darah sistoliknya yaitu adalah 140 sampai dengan 159. Sedangkan untuk diastolnya atau tekanan darah diastolnya adalah antara 90 sampai dengan 99 mm air raksa. Sedangkan untuk hipertensi stage 2 atau derajat 2 adalah apabila sistoliknya lebih dari 150
59 ya, atau lebih dari atau sama dengan 160 mm air raksa. Sedangkan untuk tekanan darah diastolnya adalah lebih dari atau sama dengan 100 mm air raksa. Oke, berdasarkan penyebabnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan, yang pertama adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer, di mana artinya 90% dari hipertensi ini penyebabnya tidak diketahui. Sedangkan yang kedua adalah hipertensi sekunder, yaitu di mana 10%-nya penyebabnya dapat ditentukan atau dapat diketahui, yaitu misalkan karena kelainan pembuluh darah ginjal menyebabkan hipertensi, atau kelainan atau masalah pada kelenjar tiroid, hipertiroid juga dapat menyebabkan hipertensi, atau penyebab lainnya misalkan ada masalah pada kelenjar adrenal atau hiperaldosteron pun dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Siapa-siapa saja ya yang lebih rentan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi? Ini dibagi menjadi dua ya. Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat kita rubah, dan ada yang masih dapat kita modifikasi atau rubah. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi atau dirubah adalah satu, terkait dengan usia. Pastinya semakin tinggi usia kita, maka kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi ini akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, di mana pada awalnya laki-laki itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi ya, sekitar 2-3 kali lebih rentan mengalami hipertensi pada laki-laki, karena pada perempuan itu ada hormon yang melindungi dari masalah hipertensi, yaitu hormon kewanitaan estrogen. Barulah kemudian pada saat wanita menjelang menopause atau apalagi sudah menopause sekitar usia 60 tahun atau 65 tahunan, itu prevalensi atau kecenderungan kerentanan terjadinya hipertensi itu pada wanita akan meningkat seperti itu, karena hormon estrogennya sudah hilang atau sudah menurun diakibatkan karena menopause. Dan faktor resiko yang terakhir yang tidak dapat dikendalikan atau dimodifikasi atau dirubah adalah genetik atau keturunan, di mana individu yang memiliki keturunan seperti orang tua, kakek nenek, atau garis keturunan lainnya yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka pastinya lebih beresiko atau lebih rentan juga mengalami atau menderita nantinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan untuk faktor resiko yang masih dapat kita rubah atau kita modifikasi adalah yang pertama kegemukan atau obesitas, kemudian yang kedua adalah merokok, kemudian yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik atau kurangnya berolahraga, kemudian yang keempat adalah diet tinggi garam ya yang berlebihan, kemudian juga yang kelima adalah tentang diet tinggi lemak atau makan makanan yang tinggi lemak secara berlebihan, sering gitu ya. Kemudian yang keenam berhubungan tuh menjadi faktor resikonya, yaitu dislipidemia atau kelebihan kolesterol yang tinggi ya, baik itu lemak jahat, LDL, kemudian HDL lemak baiknya terendah, seperti itu. Kemudian faktor resiko lainnya yang ketujuh adalah psikososial atau stres ya, dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol apalagi secara berlebihan.